Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Marta Ayubah, NIM 2041050200096 dari kelas ES3, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi materi pengantar ilmu ekonomi dari Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen ekonomi makro Islam. Jadi, sebelum kita mempelajari mengenai ekonomi makro, sebaiknya kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai istilah ekonomi itu sendiri. Nah, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yang artinya oikos dan nomos. Oikos berarti rumah dan nomos berarti aturan, tatanan, dan hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Contohnya yaitu sistem pengelolaan seperti sistem administrasi. Yang kedua, kita harus mempelajari ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk mengalokasikan atau mengolah sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ada 3. Nah, yaitu yang pertama ilmu ekonomi terapan, ilmu ekonomi deskriptif, dan yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori. Yang pertama kita akan mempelajari tentang ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi terapan yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi. Contohnya, ekonomi di suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, ilmu ekonomi deskriptif. Nah, ilmu ekonomi deskriptif yaitu suatu kajian yang memaparkan secara apa adanya mengenai ekonomi di suatu daerah atau negara pada suatu periode tertentu. Contohnya yaitu perekonomian pada masa Orde Baru di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori yaitu ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan pembagian ilmu ekonomi teori ada 2 pembagian. Nah, yang pertama yaitu ekonomi mikro dan yang kedua ekonomi makro yang saat ini kita pelajari. Jadi, ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro yaitu pembelajaran ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi ini menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat dan mempengaruhi pada suatu perusahaan atau suatu pasar tertentu. Kemudian ada penjelasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi makro. Nah, jadi konsep dasar ekonomi makro ada 7, yaitu pendapat dan pengeluaran, pengangguran, uang dan fungsinya, inflasi dan deflasi, permintaan dan penawaran, keseimbangan IS dan LS, serta ekspor dan impor. Nah, jadi cukup sekian tanggapan tentang materi pengantar ekonomi makro dari Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.